Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibah Alusna dari kelompok 9. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat server di Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menjelaskan DNS server sampai email server. Terima kasih. Saya akan melanjutkan membuat DNS server dan mail server. Pertama, kita akan membuat DNS server dengan menambahkan server. Setelah itu kita tambahkan layarnya. Di sini nampak warna orange bertanda belum terhubung. Dan di sini kita akan mengubah DNS server. Setelah itu, kita akan mengatur IP di DNS server dengan IP 192.168.1.120. Dan kita akan mendapatkan subnet 255.255.255.0. Kita close. Setelah itu, lalu kita klik lagi. Setelah itu kita ke service, kita pilih DNS, dan di sini DNS servernya kita on-kan. Kita masukkan nama dengan www.jarcom.com. Setelah itu address-nya kita akan memasukkan IP address di web server dengan IP address 192.168.1.110. Setelah itu kita add, lalu kita save. Setelah itu kita close. Setelah itu kita cek apakah DNS server ini sudah berjalan atau belum. Nah, sebelum itu kita harus setting lagi di DHCP servernya supaya DHCP servernya ini bisa membaca dari DNS server. Kita ke DHCP server. Lalu pilih DHCP. Nah, di sini kita akan atur DNS servernya karena kan kita sudah membuat DNS server dengan IP 192.168.1.120. Setelah itu kita save. Dan kita close. Nah, kita akan mengecek apakah DNS server yang kita setting di servernya DNS server itu sudah berjalan ataukah belum. Kita cek di kliennya divisi 1 dengan cara kita ke desktop, lalu kita pilih IP configuration, lalu kita ke statistik lagi, lalu kita ke DHCP lagi. Nah, di sini sudah muncul DNS servernya 192.168.1.120 untuk DNS servernya. Kita lakukan hal yang sama dengan visi 2. Kita ke statistik, kita ke DHCP lagi, dan sudah ada. Kita close. Di visi 3 sama juga. Statistik, kita rubah ke statistik, kita rubah ke DHCP lagi, dan sama ya. Sudah selesai, berarti
IP klien ini sudah mendapatkan IP DNS dan DHCP server. Setelah itu, dan bisa juga membuka web server dari web server. Setelah itu, cara mengecek website DNS server ini bekerja pada PC 1 dengan cara kita akan tes, buka PC klien 1, lalu kita pilih web browser. Awalnya web server ini dia menggunakan IP. IP-nya adalah 192.168.1.110. Nah, karena kita sudah setting DNS server, kita tidak perlu memasukkan IP lagi. Kita langsung bisa dipanggil dengan menggunakan DNS. DNS-nya adalah www.jarcom.com. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan www.jarcom.com. Nah, DNS server ini fungsinya untuk mengubah IP address ke web, gitu ya, berupa huruf, bukan angka, agar lebih mudah untuk kita ingat. Oke, setelah itu ini selesai DNS servernya. Kita lanjut ke mail server. Kita tambahkan layar. Kita ubah namanya dengan mail server. Nah, masih merah ya, masih belum terhubung. Kita cek konfigurasi IP-nya, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan IP address 192.168.1.130. Nah, kita telah mendapatkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita close. Nah, dia sudah terhubung. Selanjutnya kita akan konfigurasi mail servernya. Klik lagi ke service, lalu ke mail, dan di sini ada SMTP service dan POP3 service. Apa perbedaan SMTP service dengan POP3 service? SMTP service ini gunanya untuk mengantarkan email kita ke user satu ke user yang lain. Sedangkan POP3 service ini gunanya untuk menampung email yang dikirim dari user. Dan setelah itu kita akan selanjutnya kita akan mengisi domain name-nya dengan jarcom.com. Setelah itu kita set. Kita akan membuat user.
user 1 gitu ya. Passwordnya 9 sampai 1 ditambah. Kita buat lagi, karena ada 3 klien, kita buat lagi user 2, passwordnya sampai 1 ditambah user 3, passwordnya sampai 1 ditambah. Oke, kita selesai. Kita membuat 3 email ya. Kita membuat 3 email, user 1, user 2, dan user 3. Setelah itu kita close. Lanjut kita akan setting di DNS servernya. Kita klik DNS server, lalu kita pilih DNS, lalu kita akan tambahkan DNS server dari mail server. Jadi IP dari mail server ini akan kita masukkan ke DNS server. Seperti itu. Nah, untuk IP dari mail server itu adalah, ini salah mungkin. Name-nya itu adalah mail.jarcom.com dengan IP address 192.168.1.130. Setelah itu kita add. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita akan setting di PC 1. Di PC 1 ini kita klik, lalu kita pilih mail, lalu kita setting. Username-nya adalah user 1, IP address-nya adalah user 1 @jarcom.com. Dan sini ada incoming mail servernya. Adalah mail.jarcom.com. Di sini sama .com. Oke. Di username-nya adalah user 1, passwordnya tadi save. Nah, selesai. Lalu kita setting ke klien 2-nya. Lalu kita pilih mail dan username-nya user 2. Setelah itu email servernya, email address-nya user 2 @jarcom.com. Dan di sini incoming-nya sama mail.jarcom.com. Ini outgoing-nya sama mail.jarcom.com. Username-nya tadi user 2, passwordnya 987 sampai 1. Kita save, udah. Setelah itu lakukan hal yang sama di PC 3, kita pilih email, kita setting user 3, di sini user 3 @jarcom.com. Setelah itu kita masuk incoming mail servernya, yaitu
jarcom.com. Outgoing-nya adalah sama mail jarcom.com. Di sini username-nya tadi user 3 dengan password 9-1. Lalu kita save dan kita close. Sekarang kita akan mencoba kirim email dari klien 1 ke mail server, begitu juga seterusnya. Sekarang kita coba. Kita klik klien 1, lalu mail, lalu compose. Kita akan kirim ke user 2. User 2 at jarcom.com. Subjeknya hello. Dear user 2. Setelah itu kita akan membuat halo user 2. Salam kenal. Setelah itu kita kirim dan sudah terkirim. Lalu kita buka PC2 klien 2, lalu pilih email, lalu setelah kita ke PC2 kita pilih receipt. Nah, ini dia email yang dikirim dari user 1. Dari user 2, halo user 2, salam kenal. Kita bisa balai lagi dengan reply. Kita bisa reply, salam kenal juga. Kita set kirim kembali. Oke, kita close. Kita cek lagi di PC klien satunya. Kita revise. Nah, ini dia balasan darinya. Salam kenal juga. Nah, seperti itu. Oke, sekianlah itu telah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.